Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Anda tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang? Saya tidak berbicara tentang sedikit menjauh, maksud saya benar-benar lenyap, tanpa pesan, tanpa panggilan, tanpa kontak. Apa yang sebenarnya mereka rasakan ketika Anda pergi? Di dunia sekarang ini, di mana orang terus-menerus berpikir mereka dapat menganggap orang lain sebagai hal yang biasa, mari kita balik skenarionya. Menghilang, dan saya janji dunia mereka akan hancur berantakan. Selamat datang di video terpenting yang akan Anda tonton hari ini. Jika Anda pernah berada dalam hubungan atau situasi di mana seseorang terlalu nyaman memperlakukan Anda seperti pilihan, video ini untuk Anda. Kita akan membahas konsep yang sangat penting hari ini. Apa yang sebenarnya mereka rasakan ketika Anda tiba-tiba menghilang dari kehidupan mereka. Kita akan membahas 10 tahapan emosional intens yang akan mereka lalui ketika Anda menghilang. Dan percayalah, di akhir video ini, Anda akan mengerti mengapa terkadang hal paling ampuh yang dapat Anda lakukan adalah pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Jika Anda siap untuk menemukan nilai diri Anda, jika Anda siap untuk membuat mereka merindukan Anda seperti sebelumnya, tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata, "Saya sudah selesai menjadi pilihan." Karena di akhir video ini, Anda tidak akan pernah menjadi pilihan lagi. Tetaplah menonton sampai akhir karena ada bonus tahap emosional ke-10 yang akan mereka rasakan. Tahap yang pasti tidak ingin Anda lewatkan. Dan jika Anda siap untuk mengubah cara mereka memandang Anda selamanya, tonton video ini sampai akhir. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Rasa sakit akibat penolakan. Disinilah semuanya dimulai. Mereka tidak pernah menyangka Anda akan menghilang. Tidak dalam pikiran mereka, Anda akan selalu ada. Anda adalah orang yang berusaha, orang yang membuat rencana, orang yang peduli. Anda adalah orang yang dapat mereka andalkan sampai Anda tidak lagi ada. Ketika Anda menghilang, rasanya seperti dihantam batu bata yang tidak pernah mereka duga. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, Anda tidak pernah tahu apa yang Anda miliki sampai itu hilang. Itulah yang terjadi ketika Anda menghilang. Izinkan saya memperjelas ini. Ketika Anda menjauhkan diri dari kehidupan mereka, ini bukan hanya tentang ketidakhadiran fisik, tetapi tentang menarik semua yang Anda wakili. Kenyamanan, validasi, ketersediaan yang konstan. Mereka merasa ditolak, tetapi ini bukan penolakan di permukaan. Ini adalah rasa sakit pribadi yang mendalam karena untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kendali atas Anda. Orang-orang tidak suka mengakuinya, tetapi ketika mereka tahu seseorang jika Anda selalu ada di sekitar mereka, mereka mulai memperlakukan Anda seperti jaring pengaman. Anda menjadi pilihan, bukan prioritas. Ketika Anda menghilang, Anda merenggut jaring pengaman itu dari bawah mereka, dan saat itulah kepanikan muncul. Rasanya seperti jatuh bebas. Mereka pikir mereka bisa menganggap Anda remeh, dan tiba-tiba mereka bertanya-tanya, bagaimana saya membiarkan ini terjadi? Bagaimana saya kehilangan kendali? Rasa sakit akibat penolakan terasa sangat menyakitkan, terutama ketika Anda selalu tersedia secara emosional. Mereka menganggap cinta dan kehadiran Anda sebagai sesuatu yang sudah pasti. Mereka berasumsi Anda akan selalu ada di sana, apapun yang mereka lakukan. Mungkin mereka bahkan berpikir mereka sedang berbuat baik dengan mempertahankan Anda di sekitar mereka. Itulah ironi sebenarnya. Mereka pikir mereka memberi Anda remah-remah, tetapi kenyataannya, Andalah yang menjaga hubungan ini tetap utuh. Inilah yang perlu Anda pahami jika Anda ingin membuat mereka merasakan sakitnya penolakan. Anda tidak boleh memberi mereka peringatan apapun. Jangan beritahu mereka bahwa Anda akan pergi. Jangan beri mereka ultimatum. Dan yang pasti, jangan meminta perhatian mereka. Langsung saja menghilang tanpa penjelasan. Ketika Anda menghilang tanpa penjelasan, itu terasa lebih menyakitkan, karena mereka tidak pernah menduganya. Itu memaksa mereka untuk merenungkan tindakan mereka, tetapi juga memberitahu mereka dengan keras dan jelas bahwa kamu sudah muak diperlakukan tidak hormat. Ketika kamu pergi, jangan menoleh ke belakang. Mereka akan merasakan penolakan itu, dan percayalah, itu akan menghantam mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Orang yang mereka pikir bisa mereka kendalikan, orang yang selalu ada di sisi mereka apapun yang terjadi, baru saja pergi. Biarkan mereka menghadapi akibatnya. Kedua, kekosongan karena merindukan Anda. Disinilah bagian menariknya. Setelah rasa sakit akibat penolakan mereda, mereka mulai merasakan sesuatu yang lain, kekosongan. Mereka tidak berpikir akan merindukanmu, kan? Bahkan mereka mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak akan peduli jika kamu pergi. Oh, jika mereka pergi, aku akan melanjutkan hidup, pikir mereka. Tapi apa yang terjadi ketika kamu benar-benar menghilang? Mereka mulai merasakan kekosongan, dan itu bukan sembarang kekosongan. Itu adalah jenis kekosongan yang membuat mereka merasa tidak nyaman.
Mereka menjalani hari-hari mereka melakukan hal yang sama seperti yang selalu mereka lakukan, tetapi ada sesuatu yang hilang. Saat itulah mereka menyadari bahwa kamulah yang memberi makna pada hidup mereka. Kamu membawa energi, kehangatan, stabilitas emosional. Dan sekarang, tanpa kamu, semuanya terasa hambar. Yang tahu ketika seseorang menganggapmu remeh, mereka berasumsi kamu hanyalah bagian dari latar belakang mereka. Mereka berasumsi bahwa dinamika di antara kalian berdua dapat digantikan. Tetapi inilah kenyataannya. Tidak ada orang lain yang membawa apa yang kamu berikan dalam hidup mereka. Mereka mungkin mencoba mengisi kekosongan itu dengan orang lain, tetapi itu tidak akan pernah sama. Kamu membawa energi unik, energi yang membuat hidup mereka lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih memuaskan. Kekosongan itu semakin membesar setiap hari. Mungkin mereka pikir mereka bisa mengalihkan perhatian dengan orang baru atau dengan teman-teman mereka. Mungkin mereka pikir mereka bisa fokus pada pekerjaan atau menekuni hobi untuk melupakan kamu. Tapi tebak apa? Kekosongan itu tetap ada, mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka hilangkan. Itu adalah kehadiran konstan yang menggerogoti mereka karena mereka tidak pernah berpikir akan merasakan hal ini tentang kamu. Inilah ironinya, mereka tidak menghargai kamu ketika mereka bersama kamu. Mereka pikir kamu bisa mendapatkan yang lebih baik, atau mungkin mereka pikir kamu akan selalu ada di sekitar mereka. Tetapi begitu kamu pergi, semuanya berubah. Mereka mulai merindukan hal-hal kecil, percakapan, tawaan, cara kamu membuat mereka merasa dipahami. Momen-momen kecil sehari-hari itulah yang tiba-tiba mereka dambakan, tetapi kamu tidak lagi ada untuk memberikannya. Saat kamu menghilang, pastikan kamu melakukannya dengan cara yang tidak memberi mereka ruang untuk menemukan Anda. Blokir mereka di media sosial, hapus nomor mereka, dan buat mereka tidak mungkin lagi mengecek kabar Anda. Semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghubungi Anda, semakin dalam kekosongan itu. Setiap kali mereka memikirkan Anda dan mencoba menghubungi Anda, hanya untuk menemukan tidak ada jejak Anda, itu akan membuat mereka semakin putus asa. Anda memegang kendali sekarang, dan rasa ingin tahu mereka adalah aset terbesar Anda. Jangan beri mereka jawaban, beri mereka keheningan. Nomor 4, refleksi diri yang mendalam. Sekarang kita memasuki wilayah berbahaya bagi mereka. Disinilah refleksi diri bermula, dan itu tidak menyenangkan. Setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu mencari tahu di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan, mereka akhirnya berbalik ke dalam diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu jauh? Apakah saya terlalu dingin? Apakah saya menjauhkan mereka? Apakah saya mengacaukan ini? Penyesalan mulai merayap, dan itu pil pahit untuk ditelan. Inilah kenyataannya. Orang tidak suka mengakui ketika mereka telah melakukan kesalahan. Itu sifat manusia. Tetapi ketika Anda menghilang, Anda memaksa mereka untuk menghadapi kesalahan-kesalahan itu secara langsung. Tanpa Anda di sana untuk meyakinkan mereka atau meredakan keadaan, mereka ditinggalkan bersalah. Bisa lagi menyalahkan Anda. Anda tidak ada di sekitar untuk berdebat atau membuat alasan untuk mereka. Satu-satunya orang yang dapat mereka salahkan adalah diri mereka sendiri, dan itu sulit untuk diterima. Refleksi diri semakin dalam seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak mereka merenung, semakin mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Rasa bersalah menumpuk, dan mereka mulai berharap bisa kembali ke masa lalu dan melakukan hal-hal yang berbeda. Tetapi sudah terlambat untuk itu sekarang. Selama tahap ini, jangan menghubungi mereka. Jangan mencoba menjelaskan mengapa Anda pergi atau membuat mereka melihat kesalahan mereka. Biarkan mereka mengetahuinya sendiri. Refleksi diri adalah yang paling ampuh. Ketika itu terjadi secara internal, semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk merenung, semakin mereka menyadari bahwa merekalah penyebab semuanya menjadi salah. Biarkan mereka merenungkan rasa bersalah itu. Itu adalah pelajaran berharga yang perlu mereka pelajari. Nomor 5. Dorongan untuk mengejar Anda. Sekarang setelah mereka cukup lama merenung, sesuatu berubah di dalam diri mereka. Mereka beralih dari mempertanyakan diri sendiri menjadi menginginkan Anda kembali. Keadaan telah berbalik. Dulu Andalah yang berusaha keras, yang peduli, yang mengejar, tetapi sekarang giliran mereka. Dorongan untuk mengejar Anda menjadi sangat kuat. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan Anda, tidak bisa berhenti ingin menghubungi Anda, tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk memperbaiki keadaan. Mereka akan mulai mengirim pesan, "Aku memikirkan kamu." Mereka akan menyukai unggahan Instagram lama Anda, mungkin bahkan berkomentar untuk melihat apakah Anda membalas. Mereka mungkin mengirim pesan larut malam setelah minum beberapa gelas, berharap untuk menghidupkan kembali apa yang telah hilang. Intinya, mereka sekarang mengejar Anda. Mereka telah beralih dari menganggap Anda remeh, menjadi sangat menginginkan Anda kembali. Dan disinilah Anda memegang semua kekuatan.
Dorongan untuk mengejar Anda sangat kuat, tetapi Anda tidak perlu menanggapi. Bahkan Anda seharusnya tidak membiarkan mereka merasakan keputusasaan. Biarkan mereka bertanya-tanya apakah Anda sudah move on. Semakin mereka mengejar, semakin mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas situasi tersebut. Mereka tidak lagi memegang kendali, dan itu membuat mereka gila. Ketika mereka mulai mengejar, jangan menyerah. Saat Anda menanggapi, kekuasaan akan kembali kepada mereka. Anda telah bekerja terlalu keras untuk mendapatkan kembali harga diri Anda, dan sekarang bukanlah waktunya untuk menyerahkannya. Biarkan mereka mengejar Anda, tetapi jangan beri penghargaan atas usaha mereka. Keheningan adalah alat terkuat Anda di sini. Biarkan mereka merasakan frustasi karena menginginkan sesuatu yang tidak dapat mereka miliki lagi. Nomor 7. Pertarungan antara kelegaan dan penyesalan. Ketika Anda pertama kali menghilang, mereka mungkin merasakan kelegaan sesaat. Itu adalah perasaan kebebasan awal. Mereka berkata pada diri sendiri, akhirnya aku tidak perlu berurusan dengan mereka lagi. Dan mungkin mereka bahkan merasa senang tentang itu. Tetapi inilah masalahnya dengan apa yang disebut kebebasan itu. Itu ilusi. Awalnya terasa menyenangkan, tetapi dangkal dan sementara. Mereka pergi keluar, bergaul dengan teman-teman mereka, menggeser ke kanan beberapa kali, dan untuk sesaat mereka berpikir semuanya akan baik-baik saja. Tetapi begitu mereka sendirian, duduk di apartemen mereka yang tenang, atau saat mereka sedang melihat-lihat ponsel mereka, saat itulah penyesalan mulai merayap masuk. Mereka mulai menyadari bahwa kebebasan tanpamu sebenarnya adalah kekosongan, bahwa orang-orang yang mereka kira bisa menggantikanmu hanyalah gangguan dangkal. Ini seperti minum air garam saat haus, terasa seperti solusi, tetapi justru membuat mereka semakin dehidrasi, semakin putus asa, dan semakin menyesal. Terlebih lagi, di dunia kencan kasual dan hubungan singkat saat ini, orang sering berpikir bahwa melupakan akan semudah menemukan orang baru, tetapi tidak. Mereka dengan cepat belajar bahwa kamu tidak dapat menggantikan seseorang yang memberimu stabilitas emosional dan koneksi nyata dengan solusi cepat atau hubungan singkat yang tidak berarti. Dan itulah kesadaran yang membuat mereka terpuruk. Biarkan mereka mengalami kebebasan ini. Jangan terburu-buru kembali ketika mereka mulai merasa menyesal. Biarkan mereka duduk di ruang kosong yang mereka kira akan terasa begitu nyaman. Ingatlah, kelegaan yang mereka rasakan awalnya bersifat sementara, tetapi ketidakhadiranmu akan menghantui mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Nomor 7. Keinginan untuk bermain-main. Begitu penyesalan muncul, mereka panik. Sekarang mereka ingin mengendalikan situasi, tetapi mereka tidak tahu caranya. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba bermain-main. Mereka mulai bersikap dingin dengan sengaja, mencoba membuatmu cemburu, mengunggah foto dengan orang lain, membuat seolah-olah mereka bahagia tanpa kamu. Mungkin mereka mengunggah status samar tentang move on atau selfie yang terlalu dipaksakan. Semua itu hanyalah upaya besar untuk menarik Anda kembali, membuatmu bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Tetapi begini, kamu sudah tidak bermain lagi. Kamu sudah melewati permainan itu. Kamu sudah melampaui perilaku kekanak-kanakan itu, dan kamu bahkan tidak memperhatikan upaya picik mereka untuk memprovokasi reaksi kamu. Kamu lihat, orang-orang berpikir bahwa manipulasi melalui kecemburuan atau bermain jual mahal akan membuatmu mengejar mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu berhenti mengejar? Ketika kamu sudah bosan dengan permainan itu? Mereka akan melemparkan segala sesuatu kepadamu, sindiran halus, komentar pasif-agresif, unggahan berlebihan di media sosial, tetapi tidak ada yang berhasil karena kamu tidak memberi mereka perhatian yang mereka dambakan. Kamu tidak terlibat dalam taktik kekanak-kanakan mereka, dan itulah yang membuat mereka benar-benar gila. Ketika mereka tidak lagi bisa mendapatkan reaksi dari kamu, mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Mereka hanya bisa meronta-ronta, meraih sesuatu yang tidak lagi bisa mereka manipulasi. Jangan terlibat. Abaikan saja. Para host yang misterius tidak bereaksi terhadap foto-foto itu. Permainan mereka hanya berhasil jika Anda ikut bermain. Saat Anda berhenti merespons, saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas Anda. Nomor 8. Beban keheningan yang mencekam. Keheningan adalah salah satu alat paling ampuh yang dapat Anda gunakan. Ketika Anda menghilang, ketiadaan kata-kata, mesan, dan kehadiran Anda berbicara lebih keras daripada apapun yang dapat Anda katakan. Itu membuat mereka hanya memiliki pikiran mereka sendiri, dan disinilah letak kesulitannya bagi mereka. Karena keheningan itu begitu berat, begitu tidak tertahankan, mereka mulai mempertanyakan segala sesuatu.
Mereka mulai mengingat kembali, semua waktu mereka mengabaikan panggilan Anda, semua waktu mereka terlalu sibuk untuk membalas pesan Anda, dan sekarang mereka akan melakukan apapun untuk mendengar kabar dari Anda. Keheningan itu menyiksa bagi seseorang yang terbiasa memiliki kontrol. Mereka mengharapkan Anda untuk menghubungi mereka. Mereka mengharapkan Anda untuk bertanya apa yang salah atau memohon penjelasan. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda tidak melakukannya? Apa yang terjadi ketika Anda menghilang dan mereka harus duduk di sana, dalam keheningan, bertanya-tanya apakah mereka telah kehilangan Anda selamanya? Mereka tidak dapat memahaminya. Setiap menit tanpa sepatah kata dari Anda terasa seperti setahun, dan semakin lama semakin cemas. Kita hidup di dunia yang penuh dengan komunikasi konstan, mesan texting, panggilan, notifikasi, kepuasan instan. Sebuah orang mengharapkan respon segera. Ketika Anda tidak memberikannya, mereka menjadi kacau. Mereka terbiasa dengan kebisingan sebuah hubungan, tarik ulur, bahkan pertengkaran. Tetapi keheningan itu memekak dengar. Biarkan keheningan Anda menjadi kekuatan Anda. Jangan hancurkan, jangan jelaskan diri Anda. Biarkan mereka merasakan beban tindakan mereka sendiri melalui ketiadaan kata-kata Anda. Mereka akan segera menyadari bahwa kehilangan akses kepada Anda jauh lebih buruk daripada pertengkaran apapun yang mungkin Anda alami. Nomor 9. Ketakutan yang membuat mereka kembali. Nah, disinilah semuanya runtuh. Ketakutan. Inilah bagian yang tidak mereka duga terjadi. Bagian di mana mereka benar-benar takut kehilangan Anda. Untuk waktu yang lama mereka merasa nyaman. Mereka pikir Anda akan selalu ada di sana. Mereka menganggap kehadiran Anda sebagai hal yang biasa. Mereka berpikir Anda adalah orang yang akan tetap bersama mereka, apapun yang terjadi. Tetapi sekarang Anda pergi, dan mereka ketakutan. Ketakutan menghantam mereka lebih keras daripada apapun sebelumnya. Mereka mulai berpikir, bagaimana jika aku kehilangan mereka selamanya? Bagaimana jika mereka telah beralih ke orang lain? Gagasan tentang Anda bersama dengan orang nyata memenuhi pikiran mereka. Mereka akan membayangkan Anda tertawa dengan orang lain, mengingat kenangan dengan orang lain, dan memikirkan itu membuat mereka mual. Mereka tidak lagi khawatir tentang harga diri, ego, atau bersikap tenang. Sekarang yang mereka pikirkan adalah mendapatkan Anda kembali. Ketakutan ini mendorong mereka melakukan hal-hal yang mereka sumpah tidak akan mereka lakukan. Mereka akan menghubungi Anda, meminta maaf, memohon. Mungkin mereka mengirim pesan panjang menjelaskan bagaimana mereka tidak menghargai Anda dulu, tetapi sekarang mereka menyadari betapa berartinya Anda. Mungkin mereka muncul di depan pintu Anda, tanpa pemberitahuan, berharap mendapat kesempatan kedua. Apapun yang mereka lakukan, itu dimotivasi oleh satu hal, ketakutan yang luar biasa bahwa mereka telah kehilangan Anda selamanya. Tetapi inilah kesadarannya. Pada saat mereka merasakan ketakutan itu, Anda sudah pergi. Anda sudah move on. Anda telah menemukan kekuatan Anda, kemandirian Anda, dan Anda tidak membutuhkan mereka lagi. Ketakutan mereka nyata, tetapi sudah terlambat ketika mereka kembali merangkak. Jangan beri mereka kesempatan kedua hanya karena mereka takut. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Anda sudah move on, dan mereka perlu belajar bahwa Anda bukanlah pilihan yang bisa dianggap remeh. Jika Anda sudah sampai di sini, selamat. Anda telah satu langkah lebih maju dari 99% orang di luar sana, dan Anda telah membuktikan diri Anda sebagai seorang stoik sejati, seseorang yang mencari kedalaman, bijaksana, dan pemahaman. Nomor 10. Realisasi kemandirian emosional Anda. Disinilah semuanya berputar kembali. Realisasi kemandirian emosional Anda sendiri. Ketika Anda menghilang, Anda tidak hanya menjauhi dari mereka, tetapi Anda berjalan menuju kebebasan Anda sendiri, kejelasan emosional Anda sendiri, kedamaian Anda sendiri. Anda lihat, dalam banyak hubungan, kita terlalu terpaku pada upaya membuat orang lain bahagia, meningkatkan harga diri kita, sehingga kita melupakan kebutuhan kita sendiri. Kita melupakan bahwa kita memiliki kekuatan untuk pergi, untuk menuntut yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Tetapi begitu Anda menghilang, begitu Anda merebut kembali ruang Anda mulai melihat segala sesuatu dengan jelas. Anda tidak lagi membutuhkan validasi mereka, Anda tidak lagi peduli apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka merasa, atau apa yang mereka inginkan. Anda menyadari bahwa kebahagiaan Anda tidak terikat pada mereka, dan itulah hal